Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 5 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-18. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nahum bab 1 ayat 15, bab 2 ayat 2, dan bab 3 ayat 1-3, ayat 6-7. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 24-28. Melalui kedua bacaan liturgi hari ini, Allah digambarkan sebagai sumber damai sejahtera. Hanya di dalam Allah lah ada damai sejahtera, ada keselamatan. Di luarnya yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah kegelisahan. Saudari dan saudara yang terkasih, kitab Nahum dalam bacaan pertama hari ini menegaskan atau menggambarkan hal itu. Nahum mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Yahweh Allah mereka lah yang memberikan kepada bangsa Israel damai sejahtera. Sementara di luar itu yang ada adalah penumpahan darah, yang ada adalah kekacauan. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira apa yang disampaikan oleh Nabi Nahum menjadi pesan yang baik untuk kita saat ini. Ketika kita merenungkan perikop dari perjanjian lama ini, kita diingatkan bahwa di luar Allah tidak ada kedamaian dan kesejahteraan yang sejati. Hanya di dalam Allah ada semuanya yang kita perlukan, ada damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang sejati. Karena itu, marilah kita diharapkan untuk selalu ada di dalam Allah, Yahweh Israel itu. Marilah kita tetap ada di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Bukan hal yang semu, tetapi hal yang abadi, hal yang sejati. Bukan yang palsu, yang dijanjikan banyak kali oleh dunia ini. Tetapi yang sejati, yang akan membuat kita memiliki dan mengalami hidup penuh damai sejahtera. Karena itu, apa yang kita imani saat ini, berpegang teguhlah pada yang kita imani saat ini, pada apa yang diajarkan saat ini oleh Gereja Katolik. Jangan pernah kita meninggalkan iman kita hanya karena kepalsuan, janji-janji kebohongan yang ditawarkan oleh dunia yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, rasanya hal yang sama diberi penekanan lagi oleh Yesus Kristus. Yesus yang saya dan Anda imani sebagai Allah yang menjadi manusia, hidup di tengah manusia. Memang nampaknya tuntutan Yesus itu sangat berat.
Tetapi di balik tuntutan yang sangat berat itu, Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, menyiapkan kesejahteraan, kedamaian, kehidupan yang sejati yang diharapkan oleh setiap manusia, yang didambakan oleh setiap kita, oleh saya dan Anda. Karena itu, sekalipun berat dalam mengikuti Yesus, kita tetap mengikutinya walaupun dengan penuh perjuangan. Karena tuntutan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, yang mau mengikuti Dia harus menyangkal diri, memanggul salibnya, lalu mengikuti Dia. Saudari dan saudara yang terkasih, di sisi lain dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sedikit mengarahkan kita semua yang merenungkan perikop ini untuk melihat ke sebuah masa eskatologis di mana Yesus akan datang kembali. Di sana Yesus menjadi hakim dan Dia akan menghakimi siapapun, termasuk saya dan Anda, kita semua yang mengimani Dia, berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Kita akan mendapat ganjaran setimpal dengan perbuatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Yesus menuntut kita untuk menyangkal diri dan memanggul salib kita saat ini, marilah kita mengikuti Dia. Karena takaran itulah yang menjadi standar penghakiman Yesus pada saat Dia datang untuk yang kedua kali. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita terus berjuang untuk menyangkal diri kita, memanggul salib kita masing-masing dalam mengikuti Yesus. Tuhan memberkati.